Kamu pikir melamar pekerjaan di perusahaan yang besar, hanya bermodalkan surat lamaran seperti ini, Ya, aku pikir kamu pakai mobil yang bagus seperti ini, kamu bisa memenuhi persyaratan yang kita mampu, Ya, mendingan kamu pergi, ya, bawa teman kamu ini. Kita gak menerima calon karyawan seperti kamu, Ya saya nggak terima, Pak. Apa aku perlu dorong buat kamu pergi di sini? Semoga lamaran itu masih dibuka dan masih tetap berlaku sampai sekarang. Soalnya aku butuh banget pekerjaan ini dan aku harus mendapatkan pekerjaan ini buat biaya hidup aku sama keluarga aku. Dan semoga rezeki aku emang ada di perusahaan itu. Dan semoga semua karyawan yang ada di sana baik semua. Ya, aku juga bisa keterima dengan baik di sana. Kalau nggak ada kerjaan ini, aku nggak tahu deh aku harus ngapain. Soalnya sekarang itu perusahaan yang buka lowongan kerja cuman perusahaan itu aja kayaknya deh. Yang lainnya udah tutup. Ya, semoga aja rezeki aku emang ada di situ. Kayak pernah tahu mobilnya ya? Bayu, Put, kamu mau kemana, Bay? ya aku mau ke rumah teman aku, Put. Kamu ngapain jalan sendirian di sini, Put? Iya, aku mau ngelamar pekerjaan di perusahaan dekat sini. Oh gitu. Pantesan kamu pagi banget, Put. Oh ya, kamu apa kabar, Put? Kabar aku baik. Terus kabar kamu gimana, Bay? Alhamdulillah kabar aku juga baik, Put. Aku juga udah lama banget gak dengar kabar tentang kamu, Put. Ternyata kita malah ketemu di sini dengan ya secara nggak sengaja kayak gini. Oh ya, kamu ngelamar kerjanya itu karena emang kamu dapat info lowongan dari teman kamu atau emang kamu dapat pamflet atau di medsos? Ya, aku dengar kabar dari teman aku sih. Terus aku emang butuh dan ya aku coba ngelamar. Soalnya aku udah cari di berbagai perusahaan tentang pekerjaan ini, itu nggak ada yang buka. Ya semoga aja kamu ini bisa keterima buat kerja, Put. Amin. Tapi bukannya kamu itu dulu udah kerja ya, Put? Ya, aku emang kerja dulu, Bay, tapi kerjanya aku di luar kota. Dan menurut aku itu jauh banget dari orang tua aku. Dan aku lebih milih resign dan aku balik ke kota ini lagi. Oh gitu. Ya sih, Put, apalagi kamu kan perempuan. Kalau misalkan kamu kerja di luar kota, kamu jauh dari orang tua, pasti orang tua kamu juga khawatir. Dan kamu juga pasti nggak bakalan betah juga. Apalagi kamu kan masih belum nikah juga, kurang baik juga kalau misalkan kerja terlalu jauh. Aku sebenarnya kapan hari itu nanya kabar tentang kamu, Put. Tapi teman-teman malah nggak ada yang tahu, Put. Pantesan mereka nggak tahu ternyata kamu di luar kota. Sekarang kamu udah tambah sukses ya, Bay? Enggak, aku, Put. Aku juga nggak seperti apa yang kamu bilang. Aku juga masih kerja serabutan juga. Ya barangkali nanti misalkan ada lowongan yang cocok buat aku juga mungkin ngelamar juga, Put, di tempat kamu ngelamar kerja ini. Emang iya kamu kerja serabutan tapi kamu punya mobil? Ya mobil ini kan bisa aja, ini kan dibelikan orang tua aku, Put. Oh gitu ya. Terus kenapa kamu malah jalan kaki, kenapa nggak naik motor atau minta antar sama pacar kamu? Aku nggak ada pacar, Bay, jadi ya udah deh, nggak apa-apa, aku jalan kaki aja. Nggak ada yang bisa aku andelin. Masa sih, Put, perempuan secantik kamu masih gak punya pacar? Itu kayaknya hal yang sangat mustahil deh menurut aku. Kok kamu nggak percaya sih? Aku nggak pernah punya pacar, Bay. Semenjak aku dari luar kota, aku emang nggak pernah punya pacar. Ya beda kalau sama kamu pasti udah mau tunangan ya? Boro-boro buat tunangan, Put.
pacar aja aku juga belum ada Put. Ya kamu tahu sendiri kan, aku ini bukan tipe cowok yang mudah jatuh cinta sama perempuan dan mudah akrab sama perempuan. Kamu bisa lihat sendiri, bisa nilai sendiri. Dari semenjak aku sekelas sama kamu dulu, aku jarang banget bisa akrab sama perempuan, kecuali sama kamu. Itu pun aku masih malu-malu. Sekarang aja, mungkin karena memang kita udah sama-sama dewasa kali ya. Aku lancar banget ngobrol sama kamu Put. Padahal sebelum-sebelumnya jangankan buat ngobrol, papasan aja biasanya kalau misalkan nggak kamu yang ngomong duluan, aku nggak ngomong. Tapi kamu sekarang udah banyak berubah kok. Kamu sekarang tambah rapi, dulu kamu ingusan. Sekarang juga kamu tambah ganteng. Oh gitu. Makasih banyak ya Put. Kamu perempuan pertama yang bilang aku ganteng Put. Dan perempuan pertama juga yang pernah bilang aku dulu ingusan Put. Padahal teman-teman kamu ya, meskipun suka semua tuh sama aku nggak pernah ngeladenin Put. Karena aku menghargai kamu. Misalkan aku nggak menghargai kamu ya aku udah ngeladenin mereka. Kamu kenapa? Kamu sakit Put? Ya sedikit gak enak badan. Ya aku gara-gara aku selalu cari lowongan pekerjaan, jadi aku sedikit gak enak badan. Aku juga lagi gak enak badan Put. Gimana kalau misalkan ntar lagi kamu bareng sama aku aja. Aku anterin kamu sampai ke tempat buat kamu ngelamar kerja. Dan nanti misalkan pulangnya kamu nggak ada yang jemput, aku juga bakalan jemput kamu kok. Nggak usah, nggak apa-apa baik. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Ya nggak apa-apa Put. Aku juga cuman bentar kok ke rumah teman aku. Kayaknya dia ada kepentingan. Biasanya juga kalau misalkan ketemu aku ketemunya di luar. Ini teman-temanan. Dia ngajak ketemunya di rumah. Di rumahnya dia maksudnya. Gimana? Kamu setuju nggak? Kalau misalkan kamu aku anter, terus pulangnya aku jemput. Ya boleh sih, tapi nggak ada yang marah kan? Siapa yang marah Put? Nggak ada Put yang marah. Dan aku juga pengen tahu sih rumah kamu di mana. Soalnya kan selama ini aku juga nggak tahu rumah kamu di mana. Tapi rumah aku sederhana banget, baik. Aku nggak peduli Put. Sekalipun rumah kamu itu gubuk, aku tetap menghargai kok Put. Ya, Tapi sekarang aku udah beda sama kamu. bedanya di mana ya Put? Kita masih sama-sama bernafas, masih sama-sama bisa melihat, masih sama-sama bisa berusaha. Terus apa yang beda Put? Ya udah deh, kalau kamu maksa, kamu nganterin aku dan kamu jemput aku, Ya nggak maksa sih sebenarnya, cuman nawarin aja. ya aku mau. Oh gitu. Ya soalnya kamu bilang aku maksa seolah-olah aku pengen banget, padahal kamu seneng banget kan mau aku anterin Put. Iya, ya tapi kan aku malu sama kamu. Oh malu, ada ya orang malu bilang malu. Ya udah deh kalau misalkan kayak gitu Put. Oh iya, kayaknya aku juga harus ngomong deh Put sama kamu. Tentang? Ya tentang aku dari kemarin-kemarin. Aku emang sengaja cari kabar tentang kamu Put. Dan gak ada satupun yang bisa ngasih info sama aku. Karena aku nggak mau telat seperti dulu lagi Put. Kamu dulu sampai pacaran dengan orang lain. Gara-gara aku kelamaan mungkin ya nggak ngomong masalah perasaan sama kamu. Tapi aku juga makasih banyak. Kamu juga masih menghargai perasaan aku waktu itu. Meskipun aku nggak ngomong secara langsung. Kamu peka juga sih Put orangnya. Ya perasaan itu masih aku simpan sampai saat ini Put. Dan itu salah satu alasan kenapa aku nggak pernah mau deket sama perempuan lain Put. Karena aku masih belum bisa lupa sama kamu Put. Ya aku juga suka sebenarnya sama kamu baik. Cuman aku yang mau. Ngomong duluan malu, gengsi. Ya aku tahu Put, namanya juga perempuan. Ya waktu itu kamu juga sempat bilang kan sama temen akrab kamu kalau misalkan kamu pacaran sama orang itu cuman biar aku panas saja kan, biar aku segera ngomong sama kamu kan. Emang teman aku bilang sama kamu? Ya bilang dong. Cuman begonya aku waktu itu saking polosnya aku nggak merespon apapun. Aku nganggep kamu tuh wanita paling jahat di dunia ini Put. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata strategi kamu itu sebenarnya bagus juga digunakan untuk orang lain. Buat orang-orang polos seperti aku waktu itu kayaknya nggak cocok deh Put. Ya udah deh, kok kita malah ngobrolin ini ya. Ntar kamu telat lagi. Iya udah. Kamu beneran nganterin aku? Iya, namanya juga aku ini kan suka juga sama kamu Put, makanya aku anterin. Kita lanjutin omongan ini nanti setelah kamu selesai buat ngelamar kerjaan. Kan aku mau jemput kamu lagi. Iya udah.
Udah deh, kalau kayak gitu. Ayo, kita berangkat. Ntar aku bukain, Put. Makasih ya, baik. Akhirnya aku bisa ketemu juga sama Putri. Nah, jadi tempatnya itu di sini, baik. Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, kalau urusan ini sih aku tahu, Put. Oh, kamu tahu? Ya tahu aja. Ya udah deh, nanti aku bakalan jemput kamu ke sini lagi ya. Kamu selesaikan dulu urusan kamu. Nanti aku kan udah catat nomor kamu nih. Nanti aku bakalan jemput kamu di sini. Ya kalau nggak merepotkan buat kamu. Ya nggak merepotkan lah, Put. Karena aku sendiri sih yang minta buat jemput kamu. Ya udah, Yaudah. doain aku ya. Ya aku pasti doain semoga berhasil ya. Aku turun ya, baik. Iya. Si Arif udah bangun atau belum ya? Dia tadi malam ngajak ketemu aku di rumahnya ini. Kira-kira ada apa ya? Biasanya kalau ada apa-apa dia ngajak ketemunya pasti di kantor kalau urusan kerjaan. Jangan-jangan ini bukan urusan kerjaan lagi. Nah deh, mending aku tanya langsung sama si Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Bayu, kok pagi banget, Pak? Iya. Kita ngomong di dalam aja, Pak. Oke, siap. Mari, Pak. Ini si Arif. Iya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Tadi malam udah telepon Bapak, minta Bapak datang ke rumah saya hari ini. Iya, Arif. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan penting, tapi nggak bisa saya bicarakan di kantor, Pak. Nah, ya itu. Makanya saya agak sedikit penasaran, Arif. Dan apa ya, tumben-tumbenan gitu. Biasanya kalau urusan kerjaan kamu biasa langsung bahas masalah itu, masalah apapun lah. Itu biasanya kita bahasnya di kantor aku gitu. Iya. Masalahnya kan aku jarang banget ke kantor yang udah dipegang kamu sekarang, Rif. Dan kemarin juga kita kan 1 minggu bareng. Iya, iya, makanya itu, Pak. Saya mau ngomong di sini aja biar nggak kedengeran sama pihak kantor atau karyawan yang lain, Pak. Sebenarnya gitu. ini ada masalah tentang karyawan juga sih, Pak. Jadi saya nggak enak kalau misalkan harus ngomong di kantor, takutnya tersebarlah berita ini. Iya. Sebenarnya gini, Pak. Semenjak kita keluar kota beberapa minggu yang lalu, di kantor itu ada karyawan yang buka lowongan pekerjaan seperti itu, Pak. Ya emang saya agendakan untuk perekrutan karyawan baru, tapi bakal saya lakuin setelah saya pulang dari luar kota. Dan ternyata saya dengar dari orang kepercayaan saya di kantor kalau emang udah ada perekrutan karyawan baru seperti itu, Pak. Nah, iya, Rif. Makanya aku juga mau tanya sama kamu. Tadi aku juga ketemu sama temen aku di jalan. Nah, dia itu juga mau melamar pekerjaan. Dan karena dia nggak bawa kendaraan kan, aku bawa naik mobil aku. Dan aku anter ternyata di kantor kamu. Makanya aku kira kamu udah tahu. Nah, terus salah karyawannya ini di mana, Rif? Ya, salahnya sih mereka mengagendakan sebelum saya menentukan jadwal kapan untuk perekrutan karyawan baru. Dan yang saya dengar-dengar dari orang kepercayaan saya, kalau semua pelamar yang bakal ngelamar di kantor kita itu dimintain uang, Pak. Bisa dibilang pungli seperti itu, Pak. Dimintai duit? Iya, takutnya ini kabar ini nanti tersebar dan citra baik perusahaan kita bakal tercoreng, Pak. Bentar, ini yang ngelakuin ada oknum tertentu atau semua karyawan bekerja sama atau gimana, Rif? Yang saya dengar sih nggak semuanya sih, Pak. Hanya oknum yang orang kepercayaan saya bilang itu ya calon manajer beserta asistennya, Pak. Wah, ini baru jadi calon manajer aja udah berani kayak gini, Rif.
Dan aku yakin kamu udah sampaikan benar-benar jelas kan sama mereka kalau misalkan perekrutan karyawan ini harus dilakukan ketika kamu udah datang. Iya, saya agendakan seperti itu, Pak. Nah, masalahnya kan kamu juga masih belum masuk kantor. Ya itu, Pak, itu kan berarti mereka itu nggak menghargai saya sebagai atasan mereka. Dan rencananya hari ini saya bakal datang ke kantor, saya bakal tindak manajer itu beserta asistennya. Tapi ya saya masih belum punya bukti yang kuat seperti itu, Pak. Takutnya mereka bisa mengelak. Gini aja, Rif, aku bakalan bantu kamu. Ini kan juga perusahaan aku, cuman memang ini tanggung jawab kamu. Tapi kalau misalkan aku bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini, bisa segera diselesaikan, kenapa enggak? Kalau kamu langsung tegur mereka, mereka pasti bakalan ngelak, Rif. Dan aku yakin mereka sudah menyediakan jawaban-jawaban dan apapun yang udah mereka persiapkan untuk disampaikan sama kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa harus saya, Rif? Karena saya nggak pernah ketemu dengan calon manajer dan calon asisten manajer kamu itu. Karena selama kantor itu aku serahkan sepenuhnya sama kamu untuk urusan rapat kamu dengan aku. Selalu aku lakukan di kantor aku kan. Jadi aku bakalan pura-pura ngelamar kerja di sana. Kebetulan kan ada teman aku yang tadi, bukan temen sini, ya perempuan, Dev. Dia juga cantik orangnya dan aku suka sama dia dari dulu. Nah, aku nanti juga bakalan minta bantu sama dia buat gimana caranya aku bisa mempunyai bukti. Kalau misalkan aku juga diperas dan temanku yang cewek ini juga diperas, ya kita sudah punya bukti dan kita juga bisa dijadikan sebagai saksi untuk melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Sampah itu harus dibuang ke tempatnya, Rif. Kalau misalkan sampah dipertahankan, itu baunya pasti bakalan kena ke yang lain. Ya saya setuju aja, Pak, tapi kayaknya takutnya nanti terjadi apa-apa sama Pak Bayu. Soalnya kan kayaknya mereka itu nganggap bahwa diri mereka itu berkuasa. Takutnya nanti dia itu melakukan hal-hal yang nggak baik sama Pak Bayu. Udah tenang aja, kalau urusan itu aku bisa jaga diri juga, Dev. Dan yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu telepon calon asisten manajer kamu dan calon manajer kamu itu buat datang ke rumah ini. Kamu kasih tahu sama mereka kalau misalkan kamu tidak akan masuk kantor selama 3 hari. Jadi mereka bisa leluasa, karena mereka juga pasti tahu kan kalau misalkan kamu udah datang. Ya saya udah ngabarin mereka sih, Pak. Kalau misalkan mau nemuin mereka di kantor seperti rencana saya tadi, mau tanya langsung. Tapi berhubung rencana Pak Bayu kayak gini, ya mending saya harus cari rencana lagi, Pak. Kamu telepon mereka buat datang ke sini. Kamu kasih tahu kalau misalkan kamu lagi mau istirahat dulu selama 2 atau 3 hari, semuanya diserahkan sama mereka untuk urusan kantor. Udah, itu aja. Kan ada aku tak lagi yang bakalan ke kantor. Iya, Pak, saya ngikuti rencana Pak Bayu aja, kayaknya itu lebih efisien deh, Pak. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, mending aku langsung berangkat aja supaya masalah ini cepet clear. Kamu segera telepon buat mereka datang ke sini, oke? Iya, siap. Udah, kalau gitu aku langsung pamit ya, Rif. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Rif. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berarti sekarang aku harus telepon si David sama si Windy. Di mana sih kunci mobil ini? Siapa sih yang pegang? Loh, Fit, kamu kok kesini? Ya ini ada hal yang penting yang harus aku omongin. Apa? Pak Arif tadi pagi itu nelpon aku. Kenapa? Sekarang beliau sudah ada di rumahnya tadi malam yang Loh. pulang. Dan Bukannya 2 minggu ya? ya aku pikir seperti itu juga. Tapi dengan keadaan seperti ini kita harus mencari alasan supaya Pak Arif itu gak curiga sama kita. Karena apa? Karena kita sudah merekrut beberapa karyawan yang sudah bayar sama kita. Nah, itu yang aku takutin, Fit. Gimana dong? Udahlah, kamu tenang aja ya. Yang penting kita menghadap sama Pak Arif. Mungkin Pak Arif ada hal yang penting yang mau diomongin sama kita, ya. Tapi kenapa kamu mau di kantor aja sih? Ya mungkin ada suatu hal yang nggak bisa diomongin di kantor. Kamu kok nyantai banget? Aku panik loh, Fit. Ya. Kenapa kita dipanggil ke rumahnya? Windy, kalau kita bersalah, kita jangan panik. Kalau kita panik, kita bakalan ketahuan kalau kita melakukan hal yang salah.
kalau semisal kita tetap tenang, ya, anggap aja nggak ada apa-apa, kita nggak bakalan ketahuan, tahu nggak? Ya kita harus tetap tenang apapun keadaannya. Karena bentar lagi kita bakal menjadi manajer. Kita kan statusnya sebagai calon manajer dan asisten manajer. Kita apa ya, mengalihkan pembicaraan Pak Arif supaya tidak menanyakan tentang rekrutmen yang sudah Pak Arif agendakan, tapi kita sudah menyalahkan aturan. Jangan sampai Pak Arif membahas tentang itu terus. Ya udah, nanti aku usahain, soalnya ini pertama kali banget nih aku ngelakuin kesalahan kayak gini, Fit. Udahlah, kamu tenang aja ya. Kalau kita nggak melakukan hal seperti itu, kesempatan bakalan datang secepat ini. Ya iya, Kita ya harus- kalau misal aku nggak sama kamu, aku nggak akan lakuin kesalahan itu juga, Fit. Tapi aku juga setuju sih sama rencana itu. Kalau cuma ngandelin gaji bulanan di kantor, ya aku hidupnya pasti gitu-gitu aja. Nah itu dia masalahnya. Coba kamu bayangkan, ya, satu orang mampu membayar kita 10 juta. Kalau kita merekrut 25 orang, berapa duit yang sudah kita terima? Iya sih, tapi kayaknya rencana itu kita stop aja dulu deh, Fit. Soalnya kan ada Pak Arif di kantor. Kita nggak punya kebebasan buat ngelakuin itu lagi. Windy, kamu tenang aja. Aku sudah memikirkan matang-matang bagaimana langkahnya supaya Pak Arif itu tidak curiga dan tidak mengetahui rencana kita. Gini deh, aku kasih tahu sama kamu. Calon karyawan yang sudah bayar sama kita, ya, kita masukkan surat lamaran. Kemudian nanti kalau Pak Arif sudah masuk kerja, nama itu yang kita bakal sodorkan. Kalau masalah interview, ya kita tanganin. Yang penting kita sudah menyodorkan nama-nama yang sudah bayar sama kita. Itu benar-benar di luar kepala aku sih. Kamu kok bisa banget sih mikir hal-hal seperti itu? Ya kalau kita mau melakukan masalah, ya kita harus memikirkan ke depannya dampaknya itu seperti apa dan solusinya seperti apa supaya kita tetap aman. Ya udah, aku setuju kalau misal bentar lagi Pak Arif manggil kita bukan karena kesalahan kita, tapi memang ada kepentingan lain. Ya mungkin Pak Arif sudah mendengarkan informasi kalau kita sudah membuka lowongan pekerjaan tanpa sepengetahuan Pak Arif. Mungkin Pak Arif sedikit banyak menyinggung masalah ini. Yang terpenting kita tenang, ya, jangan panik, ya. Ketika Pak Arif menanyakan sama kita, ya kita jawab. Bukan malah bikin parno sih, bukan nyuruh-nyuruh aku positive thinking, malah Pak Arif bakal bahas itu. Ya pastinya tidak menutup kemungkinan Pak Iya Arif bakal juga, membahas tapi itu. yang soal masalah uang itu, semoga aja Pak Arif nggak tahu. Oh, udahlah, kamu tenang aja, ya. Karyawan di kantor itu gak ada yang tahu tentang masalah ini. Toh kemarin kita kan yang mendatangkan calon karyawan itu. Iya, takutnya salah satu pelamar kemarin itu ada yang nggak suka sama cara itu, Fit. Kamu tenang aja kalau masalah itu. Ya udah deh, terserah kamu. Bentar lagi kita bakal menjadi manajer kok. Dan kamu asisten manajer, ya. Masalah Iya, itu bakal mampu kita tutupin. Oke? Yang Dengan terpenting jabatan kita. Iya. Jadi kita harus cepet-cepet naik jabatan dong. bentar lagi bakalan Pak Arif kan sudah ada di sini, ya. Udah, kita langsung ke rumahnya Pak Arif. Ini pakai motor kamu Pakai aja motor aja, nih, biar nggak cepet. ada kontaknya. Pakai motor. Pokoknya kita harus tenang, ya. Jangan sampai Pak Arif itu curiga sama kita. Kalau kita sudah merekrut karyawan yang sudah bayar sama kita. Oke? Ya aku usahain deh, soalnya ini pertama kali juga aku Udahlah, gini. kamu diam aja, biar aku yang ngomong. Iya, iya. Assalamualaikum. Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah datang? Ya, Ayo ngobrol di dalam aja. permisi ya Pak. Ya. Mari dulu. Permisi ya Pak. Ya. Barusan kalian dari rumah atau dari kantor? Iya Pak, kita mau ke kantor. Kebetulan saya masih jemput Windy. Oh gitu. Iya. Kalian ngerti nggak tujuan saya manggil kalian ke sini? Belum Pak. Gini,
Maksud dan tujuan saya manggil kalian di sini, saya berencana untuk nggak ke kantor selama beberapa hari. Soalnya kan kemarin saya juga baru datang keluar kota, keadaan saya masih rasa ada capek gitu. Jadi saya pasrahkan semua urusan di kantor sama kalian berdua. Dan saya dengar-dengar kalau kalian udah buka lamaran pekerjaan. Iya benar Pak, tapi kita cuma menerima surat lamaran saja Pak. Kalau masalah interviewnya saya masih menunggu Pak Arif. Menurut kita lebih banyak calon karyawan dan banyak peluang untuk merekrut atau mengambil karyawan yang sangat kompeten Pak. Kalau semisal kita cuma mengambil sedikit calon karyawan kan nanti seleksinya itu sangat minim Pak. Jadi kita tidak terlalu mendapatkan karyawan yang berpotensi untuk kita tempatkan di bidangnya masing-masing Pak. Iya Pak, kita juga belum terlalu fokus sama rekrutmen ini, soalnya ada pekerjaan lain yang lebih penting di kantor Pak, selama Bapak nggak ada. Ya sebenarnya saya kecewa sih sama kalian. Kalian itu udah lancang. Saya kan udah bilang sama kalian sebelum saya keluar kota, saya udah agendakan kalau misalkan perekrutan pekerja baru harus kita laksanakan setelah saya datang. Tapi saya di sisi lain saya juga berterima kasih karena dengan keadaan kalian itu udah membantu banyak atas proses ini penerimaan karyawan baru. Ya, tapi kalian masih belum melakukan interview atau apapun kan? Belum Pak, tapi kita juga minta maaf Pak. Awalnya kita pikir dengan cara kita memajukan program rekrutmen ini kita akan mendapat apresiasi dari Bapak, tapi kalau salah kita minta maaf Pak. dan saya kemarin sudah berinisiatif sebenarnya Pak untuk menelpon Bapak, tapi secara dipikir-pikir takutnya kita itu mengganggu. Perjalanan bisnis Bapak. Iya. Ya saya ngerti sih tujuan kalian untuk memajukan planning itu. Dengan memajukan planning itu kan setidaknya kita lebih banyak mendapatkan calon pekerja baru dan kita bisa memilih seseorang yang sesuai dengan spesifikasi yang nantinya bakal kita tempatkan di kantor kita. Bener banget Pak. Nah, dari itu saya juga ucapkan terima kasih sama kalian. Nggak salah kalau misalkan nanti David bakal jadi manajer di kantor itu. Iya Pak. Saya lihat pekerjaannya dia juga cekatan juga dan saya kayaknya nggak ragu deh kalau misalkan ngasih kesempatan kamu untuk jadi manajer di perusahaan. Ya sebelumnya kita berterima kasih karena Bapak sudah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sama kita. Ya kita ingin memberikan terobosan sebelum kita menjadi manajer dan asisten manajer Pak, yang sangat ya mungkin sangat membantu untuk perkembangan di kantor tanpa sepengetahuan Bapak. Kalau mungkin kita melakukan kesalahan, menyalahgunakan peraturan yang sudah ditentukan sama Bapak, kita minta maaf. Ya tapi angka baiknya kedepannya kita bakal konsultasi dulu sama Bapak apakah dia ACC atau enggak yang mau kita lakukan gitu Pak. Ya sebenarnya ide itu bagus, tapi ya bener kata si Mbak Windy, ya langkah baiknya kalau misalkan ada ide-ide seperti itu kalian bicarakan dulu. Ya beruntung ide kalian bagus, kalau misalkan ide kalian bisa memperburuk citra perusahaan, nanti gimana nasib kita di perusahaan, nama baik perusahaan yang bakal dipertaruhkan nantinya. Siap Pak. Mohon maaf nih Pak sebelumnya, mungkin saya lancang. Bukan agenda Bapak kemarin 2 minggu ya Pak? Kok mohon maaf nih Pak, kok 1 minggu sudah pulang atau mungkin sudah selesai pekerjaan Ya, di rencananya sih emang 2 minggu, tapi berhubung bisa diselesaikan dengan waktu yang 1 minggu, kenapa kita harus lama-lama? Tapi lancar pun ya Pak perjalanan bisnisnya? Alhamdulillah lancar. Kalau misalkan nggak lancar nggak mungkin dong rencana 2 minggu jadi 1 minggu. Iya Pak, saya khawatir aja sama Pak David. Terus gini, saya minta tolong nanti di perusahaan lamaran-lamaran yang udah masuk kalian pilih-pilih dulu, nanti yang sesuai dengan persyaratan yang ada di kantor kita kalian tarik, dan yang nggak sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan perusahaan kita kalian tolak aja seperti itu. Iya. Siap Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup untuk saat ini.
kalian bisa langsung ke kantor aja. Siap. Kalau misalkan ada seorang atau orang yang berkepentingan mau bertemu saya, kalian bilang kalau misalkan hari ini saya nggak bisa ke kantor selama beberapa hari, dan kalau misalkan emang penting banget suruh aja datang ke rumah. Siap, Pak. Ya udah, kalian langsung ke kantor aja. Kita permisi ya, Pak. Ya, hati-hati. Mari, Pak. Ya. Dari tadi kok belum ada calon karyawan yang ngelamar di perusahaan ini ya? Ya, nggak ada sama sekali loh. Biasanya dari tahun-tahun kemarin tuh banyak ya yang melamar. Sekarang tiba-tiba semakin hari semakin berkurang. Atau mungkin yang kemarin sudah memberikan informasi sama orang-orang ya, sehingga Kita udah briefing juga sama mereka biar mereka nggak bocor. tapi mereka kan tidak bisa dipercaya begitu saja. Hah? Kamu tahu sendiri kan? Udahlah, mending kita tunggu aja ya. Kalau belum ada yang datang ya, mungkin sekarang bukan rezeki kita. Meskipun waktu kita itu mepet, karena minggu depan Pak Arif sudah masuk kerja gitu loh. Nah, coba lihat. Ada satu tuh. Kita harus manfaatkan orang ini. Itu pun kalau dia itu punya uang. Kalau nggak bisa bayar ya kita usir aja. Biasa. Mbak, mau ngelamar pekerjaan? Iya, Pak. Mau ngelamar kerja ya? Iya. Oh, iya Ya, benar Pak. ini kebetulan banget. Tapi sebenarnya ya, lowongan pekerjaan itu kita bakal tutup besok, dan Alhamdulillah. kandidat yang melamar pekerjaan di sini emang kurang satu. Tapi itu pun kalau kamu lolos seleksi. Kalau semisal kamu tidak mau mengikuti interview, kamu tahulah jalan apa yang harus kamu tempuh. Tapi tenang aja, kita bakal bantuin kamu gimana caranya agar kamu bisa kerja di sini. Iya, makasih. Mohon maaf, Bapak sama Ibu ini kerja di sini juga ya? Kebetulan saya asisten manajer dan ini manajer di Oh, iya, iya. perusahaan ini. Iya, baik, Pak. Saya akan mengeluarkan semua pengetahuan saya dan semua skill yang saya punya. Coba lihat persyaratannya. Sebenarnya persyaratan ini tidak terlalu penting. Kalau kamu mampu memenuhi persyaratan yang bakal kita ajukan, Iya. kamu Persyaratannya apa dipastikan, aja? kamu dipastikan bisa bekerja di sini. Ya, kamu tinggal membayar ya uang administrasi sebesar 10 juta. Hah? Cuma itu aja, satu. Kamu udah dijamin masuk kerja besok. Terus soal persyaratan ini, soal skill atau interview dan lain-lain, kamu nggak usah repot-repot. Itu udah tanggung jawab kita berdua. Nggak Gimana? salah, Pak. Gampang kan? Nggak salah, Bu. 10 juta. Kenapa? Jangankan 10 juta. 100.000 saya susah nyarinya, Bu. Ya gimana dong Pak, kalau gitu Pak? Ya kalau kamu nggak mempunyai uang ya kamu siap-siap untuk tidak memiliki pekerjaan, karena setiap perusahaan ya emang ada uang administrasi yang harus dilengkapi dan harus dibayar sama calon karyawannya. Tapi mohon maaf, Pak, saya kesini ngelamar kerja, bukan mau bayar biaya Iya, asuransi. ngelamar kerjanya persyaratannya itu sudah mudah sekali daripada kamu harus interview. Kamu tahu sendiri kan, ini adalah kantor terbesar di kota ini. Jadi masuk kerja di sini itu susahnya minta ampun. Dan teman-teman kamu yang jadi saingan kamu itu semuanya berat-berat. Udah pengalaman kerja di Amerika. Kamu pada pengalaman kerja apa? Iya, Kalau saya kamu uang aja nggak punya, kayaknya kamu orang-orang biasa deh, ya kan? saya memang dari keluarga orang kurang mampu, Bu. Nah, Jadi makanya. saya butuh pekerjaan ini. Saya ada uang tapi cuman segini aja, Bu. Itu nggak cukup, itu artinya kamu nggak bisa kerja di sini. Uang Tapi saya kesini bukan buat beli sepeda motor, Bu. Saya mau ngelamar kerja. Iya, jabatan itu juga bisa dibeli loh sekarang.
sama kita berdua. Udahlah, jangan terlalu banyak menjelaskan. Gini aja, ya. Aku bersingkat aja. Kalau kamu gak punya uang untuk membayar administrasi, ya, kamu gak bakalan mendapatkan pekerjaan. Setiap perusahaan, ya, semua ada uang administrasi yang harus kamu bayar. Cari pekerjaan sangat susah, apalagi di kantor yang sebesar ini. Jangan Kamu tuh gitu sendiri lah, kan? Pak. Saya butuh banget pekerjaan ini, Pak, Bu. Ya makanya, emang nggak bisa berusaha ya, cuma 10 juta loh. Daripada kamu harus susah-susah interview dan lain-lain berkali itu ribet banget. Ini udah versi yang paling mudah, kamu tinggal ngumpulin aja duitnya. Tapi itu Gampang. bukan uang yang nilainya kecil, itu besar banget menurut saya, Ibu. Ya menurut aku kamu gak pantas bekerja di perusahaan besar. Kamu pantasnya ngelamar di warteg aja. Di sana iya, kamu gak usah bayar, ya. Mungkin kamu bakal mendapatkan makan gratis. Itu yang kamu mau kan? Itu pantasnya tuh. Tapi Udah. mungkin pengetahuan saya lebih besar, Pak. Mendingan kamu Udah. pergi dan kamu jangan berharap untuk menjadi karyawan di perusahaan. Pak, Siapa tahu saya ada minta dua tolong, kali. Pak. Saya minta tolong banget. Saya memang butuh banget pekerjaan ini. Gini ya, kalau misal kamu masih mau minta kesempatan sama kita berdua, oke, tapi cuma hari ini aja. Kalau misal kamu udah nggak punya, ya udah nggak usah. Lagian uang yang bakal kita ambil sekarang ini, yang bakal jadi persyaratan itu, nanti akan diganti dengan gaji bulanan kamu setelah kamu kerja di sini. Kan enak, itu aja repot. Udah, kita gak ada waktu, mendingan kamu pergi. udah deh. Ya, masih Buang-buang banyak waktu. calon karyawan yang mau ngelamar pekerjaan di sini. Tapi, Udah Pak. pergi. Udah pergi. Udah pergi. Ngapain masih di sini? Percuma kita Mbak menjelaskan panjang lebar. Ini kita nggak dapat apa-apa ya jadinya. Udah, kita tunggu calon karyawan selanjutnya. Put, gimana? Udah selesai kamu ngelamar kerjanya? Kayaknya gagal deh, Bay. Hah? Gagal? Iya, karena manajernya kamu duduk dulu deh, ntar lagi aku ceritain. Udah mending di sini aja, panas di sini, Put. Jadi gini, Bay. Tadi itu aku baru masuk, terus tiba-tiba di sana itu ada 2 orang cowok cewek kan. Dia bilangnya manajer sama assistant manager. Ya terus? Terus dia minta uang sogokan 10 juta sama aku, Bay. Ya aku mana mampu uang 10 juta, Bay. Ini pasti udah ada yang nggak beres, Put. Ya udah gini aja. Aku sebenarnya kesini juga mau ngelamar kerjaan, Put. Ini ada surat lamaran aku, Put. Jadi kebetulan aku tadi juga dapat info dari teman aku. Ada posisi yang aku pengenin juga. Ya sekalian deh. Gimana kalau misalkan kita ketemu lagi sama mereka. Untuk urusan uang gampang deh nanti, Put. Tapi kamu nggak bayar kan? Ya enggak lah, mau bayar aku juga nggak punya uang. 10 juta itu terlalu banyak buat aku. Oh ya udah. Ini orangnya, Put. 2 orang ini, Put. Iya bener, pasti dia lagi nungguin kandidat yang lain, Bay. Kok dia nyamperin kita ya? Mau ngelamar pekerjaan juga, Mas? Iya Pak, saya juga mau ngelamar kerjaan di sini. Kebetulan kan saya mau ngelamar jadi supervisor karena saya ada pengalaman sebelumnya. Mungkin bisa dilihat dulu, Pak. Ini mobil siapa? Ini mobil saya, Pak. Oh, mobil kamu. Kamu ngapain masih di sini? Atau mungkin ini teman kamu? Ini teman saya, Pak. Oh ya udah. Mau dibantu berarti ya? Kamu udah menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi. Dia belum menjelaskan. Oh gitu. Gimana, Pak? Ya sudah, kita bakal menjelaskan. Ya selain surat lamaran yang kamu bawa ini, ada satu hal yang harus kamu penuhi, yaitu uang administrasi yang harus kamu bayar sebelum kamu menjadi salah satu karyawan di perusahaan ini. Menurut Uang administrasi iya, berapa, Pak? nominal yang harus kamu bayar 50 juta. Kan kenapa? 50 juta? Itu uang administrasi apa ya, Pak? Karena Perasaan saya lihat di peraturannya itu hanya dibutuhkan surat lamaran, CV, dan dokumen pendukung lainnya. Tapi kenapa kok saya malah dimintai duit dan teman saya juga dimintai duit 10 juta? Ini maksudnya gimana?
pamflet itu cuma formalitas doang ya. Di perusahaan yang lain bakal mengeluarkan pamflet yang sama ya. Ketika kamu sudah masuk ke dalam ruangan, kamu bakal disodorkan ya, apa yang kita sodorkan. Gini ya Pak, sebelumnya saya juga udah pengalaman buat ngelamar kerja, tapi saya nggak pernah dimintain duit. Pertanyaan saya gini, duit itu mau dikemanakan? Mau kalian kantongi sendiri atau memang untuk membangun perusahaan yang memang udah punya duit? Jadi saya di sini buat ngelamar kerja, bukan buat dimintai duit. Ya tapi ini udah versi gampangnya Mas. Sekarang secara logika aja ya Mbak. Orang kerja buat cari apa? Cari duit kan? Terus kita udah mau cari duit, kita malah dimintain duit. Itu udah nggak masuk di logika saya. Kamu pikir cari kerja sekarang itu gampang? Ya jelas gampang kalau cuma mau cari kerjaan. Buktinya saya masih bisa kerja kan kemarin. Saya resign karena memang gajinya aja yang nggak cocok. Jelas gampang untuk mencari pekerjaan ya yang kerja serabutan. Kalau kamu mau masuk di perusahaan yang besar, ya kamu harus Gak usah taati khawatir. aturan. Loh, kalian itu merasa menaati peraturan. Kalian itu udah melanggar peraturan loh. Kamu tahu apa sih? Udah deh, gini aja, saya nggak mau bayar kalau kayak gitu. Ya Dan udah, saya berarti bakalan kamu nggak usah kerja di sini, gampang. Kamu pikir melamar pekerjaan di perusahaan yang besar, hanya bermodalkan surat lamaran seperti ini, Ya, aku pikir kamu pakai mobil yang bagus seperti ini, kamu bisa memenuhi persyaratan yang kita mampu. Ya, mendingan kamu pergi, ya bawa teman kamu ini. Kita gak menerima calon karyawan seperti kamu yang banyak omong dan mengorek-ngorek informasi tentang perusahaan ini. Kenapa malah surat lamaran saya disobek? Apa seperti ini kelakuan yang katanya manajer di sini? Kamu Kenapa? nggak sopan kayak gini? Kamu gak terima? Ya saya nggak terima Pak. Apa aku perlu dorong buat kamu pergi di sini? Pak Arif, Pak Arif? Pak Arif, katanya mau. Udahlah, sekarang saya mau penjelasan. Ini ada apa sebenarnya? Pak Terus Arif? kenapa ada surat lamaran berserakan di sini? Enggak Pak, ini salah paham Pak. Iya Pak, dia Ini tuh mereka bikin masalah Pak di kantor ini Pak. Jadi Udah. terpaksa kita Kamu nggak usah banyak ngomong ya, kalian berdua. Kalian berdua udah ketangkap basah, tahu nggak? Kalian pikir aku beneran mau ngelamar kerja di sini? Hah? Rif, ternyata bener apa yang kamu bilang, Rif. Mereka itu udah memeras semua peserta yang melamar kerja di sini, Rif. Termasuk orang yang kenal sama aku. Dia dimintai duit 10 juta dan aku juga inisiatif pura-pura buat ngelamar kerja di sini. Dan dia juga mintai aku duit sebesar 50 juta. kamu siapa? enggak Pak. Dijaga kita kalau ngomong. kayak gitu Pak. Kamu pengen tahu aku siapa? Kamu bisa diem nggak sih sebentar? Saya mau ngomong. Sebenarnya orang yang di hadapan kalian ini, dia itu milik perusahaan ini. Hah? Saya hanya orang yang dipercayakan untuk memegang perusahaan ini. Udah, kenapa? Kalian kaget? Takut? Khawatir? Aku udah tahu ya kelakuan kalian semua ya. Aku udah denger dengan telinga aku sendiri. Dan aku juga udah ngeliat dengan mata aku sendiri. Kalau kalian berdua itu udah menyalahgunakan jabatan yang udah diberikan sama si Arif. Tapi kalian kan masih calon. Baru calon manajer sama calon asisten manajer aja kalian udah berani kayak gini. Apalagi kalian ada di posisi si Arif. Pasti kantor ini bakalan berantakan. Aku susah payah buat bangun kantor ini ya. Namanya udah dibuat tercemar sama kalian berdua. Aku nggak mau tahu ya Rif. Aku mau mereka berdua sekarang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan aku mau mereka diberikan sanksi yang sesuai. Berapa duit yang udah kalian kantongi sekarang? Tapi Pak, Berapa duit yang udah kalian kantongi sekarang? 100 juta Pak. 100 juta? Hah? Kalian pernah mikir nggak? Mereka kesini cari kerjaan karena mereka ingin membanggakan orang tuanya. Karena mereka ingin mencari makan untuk anak istrinya. Kalian malah peras dan porotin mereka. Apa gaji selama ini kurang sampai kalian itu cari uang lebih dengan cara seperti ini? kita minta maaf Pak. Kita menyesal Pak. Kamu lama-lama hajar di sini juga ya? Kamu udah kelewatan Maafin banget. kita, Kamu Pak. diam. Jangan laporin ke pihak berwajib Pak. Kalian berdua udah kelewatan ya. Kalian nggak punya hati ya? Hah? Kalian nggak pernah diajarin sopan santun sama orang tua kalian? Nyesel aku punya karyawan kayak kalian berdua ya. Aku nggak mau tahu deh, ya Rif. Seleksi semua karyawan yang ada di sini. Jangan sampai ada sampah seperti mereka berdua. Ya Pak, siap Pak. Saya juga nggak bakal mempertahankan orang seperti ini. Kalau misalkan terus-terus dipertahankan, ya bisa-bisa citra perusahaan kita juga jelek di mata perusahaan lain. Langsung seret mereka ke pihak yang berwajib. Pak, tapi Pak, Semua bukti pasti ada di HP mereka. Kamu ambil HP mereka. Sekarang kamu bawa mereka. Pak, Sudah selesai. Pak. Kurang ajar banget ya. Duh, aku minta maaf ya Put. Aku udah marah-marah di depan kamu Put. Dan sebenarnya ini perusahaan punya aku Put. Aku serahkan sama orang kepercayaanku yang tadi. Jadi aku tadi ke rumah teman aku itu karena
dia menyampaikan ini, makanya aku juga pura-pura ngelamar kerja. Kalau misalkan aku terus terang dari awal sama kamu Put, ini gak bakalan ketahuan kayak gini Put. Iya, tapi kan nggak harus nipu aku kayak gitu. Aku bukan Bay. bermaksud nipu Put, tapi ini demi aku buat nangkep mereka Put. Ya aku mohon maaf kalau misalkan kamu merasa dirugikan. Untuk lamaran kamu gak usah khawatir, ini bakalan tetap kita proses Put. Dan aku kan tahu kemampuan kamu gak usah khawatir, kamu pasti dapat posisi yang strategis. Jadi surat lamaran ini nanti aku deh yang bawa, aku kasihkan sama si Arif, biar kamu diberikan posisi yang sesuai dengan kemampuan kamu. Oh ya, melanjutkan yang tadi Put, kamu mau nggak Put buat jadi pacar aku Put? Ya ini terlepas dari masalah pekerjaan ya, karena aku udah janji sama kamu tadi mau ngomong masalah ini setelah perusahaan ini selesai. Aku pasti mau jadi pacar kamu, Bay. Beneran, tapi ini bukan karena terpaksa kan Put? Enggak, beneran, bukan karena kerjaan. Ya udah deh, makasih banyak ya Put. Karena memang aku baru berani sekarang ngomong sama kamu. Gimana kalau misalkan sekarang kita cari tempat yang enak buat ngobrol Put? Tentang pekerjaan? Gampang deh, nanti aku yang urus. Ya, Yaudah, ayo Put.